Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Salsabila Safa dengan NIM 122180122. Tentunya, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Argamurti, NIM 122180117. pada kesempatan kali ini, izinkan kami membawakan hasil diskusi terkait pemenuhan tugas mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Irwan Suyanto MT, Prodi dan Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan judul Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT Adaro Energi. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan studi kasus yang akan kami angkat, yaitu mengenai implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan penambangan PT Adaro Energi. Perlu kita ketahui bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan salah satu bagian penting yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan proyek industri, apalagi pada jenis proyek pertambangan. Salah satunya yang ada di PT Adaro Energi. Karena kerap sekali terdapat resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Hal ini akan memberikan dampak pada tingkat produktivitas pekerja. Dengan adanya implementasi program K3 diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian saya akan memberikan gambaran umum. Kepemilikan dari PT Adaro Energi ini dimiliki oleh 5 keluarga terpenting di Indonesia, yaitu ada Edwin Suryaja, Theodor Permani Rahmat, Garibaldi Thohir, Insinyur Subianto, dan Sandiaga S. Uno, yang secara keseluruhan ini memegang kepemilikan atas sekitar 65% dari saham Adaro. Kemudian untuk anak perusahaan dari PT Adaro Energi ini dapat kita lihat pada slide berikut ini, yaitu ada PT Adaro Indonesia, Cool Trade Service International, kemudian ada PT Maritim Barito Perkasa, PT Indonesia Book Terminal, dan PT Saranadaya Mandiri, dan yang terakhir ada PT Sapta Indra Sejat. Kemudian akan saya bacakan mengenai penghargaan yang didapatkan oleh PT Adaro Energi, di mana PT Adaro Energi ini merupakan perusahaan tambang yang ramah lingkungan dengan mendapatkan predikat terbaik dalam evaluasi lingkungan selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian PT Adaro Energi pernah mendapatkan predikat hijau dan pada tahun 2011 hingga 2012 mendapatkan predikat. Adapun lokasi perusahaan di mana kantor pusat dari PT Adaro Energi ini terdapat di Jakarta Selatan dan kantor pertambangan yang terdapat di Tabalong, Kalimantan Selatan. Berikutnya kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja yang sering dialami pada PT Adaro Energi itu seperti halnya gangguan kerja akibat penggunaan alat aktivitas material handling yang terbilang tidak ergonomis. Kemudian sering terjadinya peledakan, kebakaran, tertimpa material, kecelakaan lalu lintas tambang, dan kecelakaan dalam pengoperasian alat. Penanggulangan kecelakaan akibat kerja ini dibagi menjadi 3, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Di mana yang primer dapat kita lihat yaitu ada yang pertama, modifikasi alat industri, pengadaan ventilasi, yang ketiga ada alat pelindung diri, keempat kontrol kesehatan, dan yang terakhir ada training sebelum kerja. Kemudian untuk penanggulangan yang sekunder, yaitu pencegahan yang perlu dilakukan untuk mendeteksi penyakit karena kerja.
yaitu ada identifikasi zat berbahaya, pemeriksaan kesehatan, dan surveillance penyakit karena kerja. Kemudian yang tersier, yaitu untuk menghindari terjadinya kecacatan pada pekerja yang telah terkena penyakit, di mana dapat kita lihat yang pertama yaitu mengisolasi kerja, yang kedua melakukan perpindahan pekerja dari tempat penyebab permasalahan, dan yang terakhir melakukan kontrol berkala untuk evaluasi penyakit. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi slide tentang penyakit akibat kerja atau PAK. Penyakit akibat kerja sendiri yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Penyakit akibat kerja atau PAK atau occupational disease adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja menurut dari Permenaker tahun 1981. Selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja dari PT Adaro Energi, yaitu PT Adaro memperoleh hasil survei 10 penyakit teratas di masyarakat, di mana penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA teridentifikasi sebagai penyakit dengan tingkat prevalensi tinggi. Kondisi ini ditindaklanjuti perusahaan dengan mengadakan penyuluhan khusus untuk kesehatan. Lalu penanggulangan penyakit akibat kerja di PT Adaro Energi, yaitu PT Adaro Service melakukan pemeriksaan kondisi tubuh pekerja sebelum melakukan pekerjaan pada saat yang kritis dan juga pada saat ada keluhan dari pekerja itu sendiri. Lalu PT Adaro memiliki sebuah klinik untuk melayani masalah kesehatan dengan menempatkan beberapa orang petugas kesehatan di klinik tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis resiko pada PT Adaro Energi untuk sistem manajemen K3. Yaitu yang pertama, menerapkan praktik-praktik penambangan yang baik atau good mining practice, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Lalu juga mengembangkan sistem manajemen K3 yang disebut Adaro Safety Environment Production atau ASEP. Manajemen sistem yang terintegrasi dengan mengacu pada peraturan dan standar ISO 14001 serta OHSAS 18000. Lalu membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3. Memastikan penerapan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan baik bagi karyawan maupun keluarganya dan masyarakat sekitar. Lalu juga mengadakan penyuluhan khusus untuk kesehatan dan mulai pada tahun 2013 PT Adaro menerapkan 4 pilar yaitu quality, health, safety, and environment. Setelah itu analisis risiko pada konsep ergonomi kerja, yaitu yang pertama material handling, yaitu keergonomisan alatnya bisa disesuaikan dengan operatornya dan alat yang digunakan adalah produk Asia sehingga tidak ada perbedaan bentuk fisik yang begitu signifikan. Lalu diterapkannya shift kerja, di mana jam kerja di PT Adaro Energi Tbk ini adalah 10 jam kerja dengan 1 jam kerja istirahat. Lalu untuk peraturan cuti pada PT Adaro ini yaitu yang pertama karyawan non-staff akan 10 minggu bekerja dan 2 minggu mendapatkan cuti. Lalu untuk staff supervisor ke bawah mendapatkan 8 minggu kerja dengan 2 minggu cuti. Lalu untuk karyawan staff superintendent ke atas mendapatkan 6 minggu kerja dan 2 minggu cuti. Lalu konsep ergonomi untuk lingkungan kerjanya yaitu faktor bahaya seperti debu, kebisingan, serta tekanan panas, dan potensi bahaya seperti peledakan, kecelakaan oleh mesin-mesin yang digunakan, serta kecelakaan dalam lalu lintas tambang. Selanjutnya yaitu sikap kerja, di mana sikap kerja yang dominan dari karyawan di kantor adalah sikap kerja duduk, sedangkan karyawan pada stasiun kerjanya di lapangan memiliki sikap kerja yang dominan berdiri. Yang selanjutnya yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di PT Adaro ini menegakkan kewajiban usaha atau kegiatan untuk melaksanakan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 dan Peraturan
Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Nah, penerapan AMDAL di PT Adaro Energi sendiri yaitu ada 5 kurang lebih, yaitu yang pertama, PT Adaro Energi melakukan pengendalian terhadap pencemaran air, lalu melakukan pengendalian pencemaran udara, kebisingan, dan juga getaran, lalu mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, penanganan penurunan muka air tanah, dan yang terakhir yaitu perizinan. Selanjutnya yaitu penanggulangan resiko. Penanggulangan resiko adalah suatu upaya pengendalian potensi bahaya yang ditemukan di tempat kerja. Pengendalian resiko perlu dilakukan sesudah menentukan prioritas resiko. Metode pengendalian dapat diterapkan berdasarkan hierarki dan lokasi pengendalian. Hierarki pengendalian merupakan upaya pengendalian mulai dari efektivitas yang paling tinggi hingga rendah. Nah, hierarki pengendalian resiko sendiri yaitu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu yang paling atas merupakan paling efektif dan paling bawah merupakan bagian paling terakhir. Untuk yang pertama yaitu eliminasi, yaitu memodifikasi desain untuk menghilangkan bahaya. Misalnya memperkenalkan perangkat mengangkat mekanik untuk menghilangkan penanganan bahaya manual. Lalu yang selanjutnya ada substitusi, yaitu pengganti bahan kurang berbahaya untuk mengurangi energi sistem, misalnya menurunkan kekuatan, ampere, tekanan, suhu, dan lain-lain. Lalu ada pengendalian teknik, yaitu menginstal sistem, contohnya menginstal sistem ventilasi, mesin penjaga, interlock, dan lain-lain. Lalu ada pengendalian administratif, yaitu tanda-tanda keselamatan, daerah berbahaya, tanda-tanda fotoluminescent, tanda untuk trotoar berjalan kaki, peringatan sirine atau alarm, lalu ada prosedur keselamatan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu APD atau alat pelindung diri berupa kacamata pelindung, perlindungan pendengaran, pelindung wajah, respirator, dan sarung tangan. Lalu untuk kesimpulan dari PowerPoint yang telah kami buat tentang keselamatan kerja di PT Adaro Energi yaitu Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK3 di PT Adaro /adalah terintegrasi dari Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 556/26/M.PE/1000 tahun 1995 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum, namun pelaksanaannya masih ada beberapa poin dalam SM3K tersebut belum terlaksana. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tiara. Kemudian saya akan membahas mengenai saran berdasarkan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, perlu adanya monitoring untuk semua faktor bahaya dan potensi bahaya yang ada, tanpa terkecuali diikuti dengan usaha pengendalian faktor bahaya tersebut. Kemudian yang kedua, perlu diberikannya pemahaman kepada seluruh karyawan untuk aktif melaporkan keadaan berbahaya, keadaan hampir celaka, dan kecelakaan kerja sekecil apapun akibatnya, untuk kelengkapan data serta untuk pelaksanaan tindakan pencegahan kecelakaan kerja sedini mungkin. Dan yang terakhir, perlu diadakannya pemberian reward kepada karyawan yang memiliki kinerja kerja yang baik dan kepatuhan yang tinggi terhadap aturan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.